Pemirsa, KPK mengungkap adanya pergeseran kuota haji reguler ke dalam kuota haji khusus. Merugikan negara hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyelesaikan penggeledahan di kantor Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Penggeledahan ini bagian dari penyidikan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Kementerian Agama kembali menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membongkar dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Untuk melancarkan proses penyidikan terhadap kasus tersebut, KPK mencekal mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas bepergian ke luar negeri selama 6 bulan, terhitung sejak 11 Agustus 2025. Di antara penyelewengan yang dibidik KPK adalah pemberian fasilitas haji reguler kepada jemaah yang seharusnya berangkat melalui jalur haji khusus. Ada pula jemaah yang mendaftar melalui jalur haji furoda, tapi mendapatkan fasilitas layaknya haji khusus. Kasus itu bermula dari penambahan kuota haji bagi Indonesia sebanyak 20.000. Semestinya, kuota sebanyak itu diberikan kepada jemaah haji reguler sebanyak 92% atau 18.400 kuota, dan sisanya diperuntukkan bagi jemaah haji khusus. Namun, pada praktiknya bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Penambahan kuota pada ibadah haji 2024 itu malah dibagi rata, yakni 10.000 untuk jemaah reguler dan 10.000 haji khusus. Dan ternyata, berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, perusahaan travel penyedia layanan haji khusus menyetorkan uang kepada asosiasi dengan nominal antara 42 juta rupiah sampai 113 juta rupiah per orang. Diperkirakan kerugian negara dalam dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 mencapai 1 triliun rupiah. Kuasa hukum Yakut Kholil Qoumas, Melissa Anggraini, mengatakan bahwa kliennya mendukung KPK dalam mengusut perkara tersebut agar terang benderang, termasuk soal penggeledahan rumah Yakut pada 15 Agustus 2025. Bukan hanya di era Yakut Kholil Qoumas, penyelenggaraan ibadah haji di masa Menteri Agama Nasaruddin Umar pun tidak lepas dari dugaan korupsi. Indonesia Corruption Watch atau ICW telah membuat laporan ke KPK terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Berdasarkan investigasi ICW, ada 3 permasalahan yang menimbulkan dugaan korupsi pada penyediaan layanan masyair dan catering. ICW menduga ada persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemilihan dan penunjukan penyedia layanan. ICW pun menduga terjadi pemerasan atau pungutan dalam pengadaan catering dengan nominal Rp10.000 per orang, sehingga patut diduga merugikan negara dan jemaah haji sebesar Rp51,03 miliar. Selain itu, ICW juga menduga adanya kekurangan spesifikasi makanan yang diterima jemaah haji dengan perkiraan kerugian negara mencapai Rp255 miliar lebih. Berdasarkan temuan tersebut, ICW mendesak KPK agar menindaklanjuti laporan dugaan korupsi dana haji, khususnya berkaitan dengan layanan masyair dan penyediaan konsumsi. Jauh sebelumnya, korupsi di Kementerian Agama telah terjadi dengan beragam modus. Pada 7 Februari 2006 misalnya, mantan Menteri Agama Said Akil Hussein Al-Munawar divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, serta wajib membayar uang pengganti kerugian negara Rp2 miliar subsidiar 1 tahun penjara. Selama menjadi Menteri Agama pada periode 2001 sampai 2004, ia menerima uang sebesar Rp4,5 miliar. Said divonis bersalah dalam korupsi dana abadi utama dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Ia terbukti menggunakan dana tersebut untuk membiayai perjalanan anggota Komisi 6 DPR, ongkos haji atau umroh sejumlah tokoh masyarakat, dan membiayai perjalanan hakim agama Mahkamah Agung. Korupsi di Kementerian Agama tak berhenti sampai di sana. Pada 2011 dan 2012 mengemuka kasus pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah yang menyeret anggota DPR RI hingga pegawai Kementerian Agama. Kasus lainnya terjadi pada era Surya Dharma Ali yang menjabat Menteri Agama periode 2009 sampai 2014.
Ia divonis 6 tahun penjara setelah terbukti korupsi dalam penggunaan dana penyelenggaraan haji dan dana operasional menteri. Setelah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masa hukuman Surya Dharma Ali diperberat menjadi 10 tahun penjara. Selanjutnya ada Muhammad Roma Hurmuzi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya diduduki Surya Dharma Ali. Pada 20 Januari 2020, Romi divonis 2 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah karena terbukti menerima suap 255 juta rupiah dalam jual beli jabatan di Kementerian Agama.